Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Bener banget, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus bersemangat dan sukacita. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersaat teduh dulu sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu nyanyian Dari Terbit Matahari. Yuk, semangat! Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Amang, Tobar Simanung Khalid. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amang yakin dan percaya bahwa anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk kita bersatu di dalam doa, kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di hari ini, di pagi yang indah ini, Engkau boleh memberkati kami Tuhan. Kami boleh bertemu di ruang virtual ini Tuhan. Kami juga sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan boleh berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan kerendahan hati kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke adik-adik, Amang mau mengajak adik-adik sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil dari mana? Adik-adik sudah siapkan dulu Alkitabnya sebelumnya?
Kalau belum, nanti adik-adik ambil sekarang boleh, dan nanti adik-adik juga boleh melihat di layar masing-masing akan dicantumkan ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya adik-adik ya, sudah dapat semuanya? Markus perjanjian lama atau perjanjian baru? Matius, Markus, Lukas ya. Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44 di layar adik-adik juga nanti akan dicantumkan ya. Amang di sini akan membacakan bagi kita semua. Adik-adik juga boleh baca ya bersama-sama. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul perikop Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Allah adik-adik. Nah, sekarang kita sudah membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksudkan dalam Injil Markus saat ini? Berbicara tentang apa dia? Ya, ketika Yesus sedang di Yerusalem. Yesus pada saat itu sudah terdengar namanya, sudah tersohor kemana-mana. Dan pada saat itu di Bait Allah Yerusalem, Yesus memperhatikan sebuah peti. Jadi memang pada saat itu adik-adik ada seperti kotak gitu adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik pernah persembahan di gereja umum gitu ya, di depan suka ada kotak persembahan dan itu diletakkan di depan gereja. Sehingga orang-orang yang sedang tidak bergereja atau sedang beraktivitas seperti biasanya bisa meletakkan uangnya di depan di dalam peti tersebut dan memberikan kepada peti itu gitu. Nah, secara tidak sengaja Yesus pada saat itu sedang melihat dan memperhatikan. Kita di sini melihat di ayat yang 41 ya adik-adik ya. Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak. Jadi adik-adik, orang banyak itu semua mereka berebut gitu ya, cepat-cepat mau memasukkan uang mereka ke dalam peti itu. Nah, tujuannya apa ya adik-adik? Peti itu buat apa gitu ya? Dikumpulkan untuk apa? Nah, peti itu dikumpulkan dan hasil uangnya itu untuk sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misal orang yang kesusahan atau orang yang gak punya uang, orang miskin gitu adik-adik ya. Atau orang yang misalkan memerlukan bantuan uang. Nah adik-adik, sebenarnya tujuannya baik ya adik-adik. Tapi adik-adik tahukah bahwa Yesus di sini memperhatikan secara seksama banyak orang yang memberikan, tapi Yesus melihat ketulusan. Dan di mana adik-adik dalam konteks ini, dalam ayat 41 sampai 44 dijelaskan dan diperlihatkan kepada kita semua adik-adik bahwa ada seorang perempuan janda yang memberikan uangnya, biarpun itu nilainya pada saat itu adik-adik sangat sedikit, tapi Yesus memberitakan bahwa perempuan itu memberikan dengan ketulusan hati, tulus. Ya adik-adik ya, berbicara tentang tulus, bagaimana adik-adik memberikan apa yang adik-adik punya dengan ikhlas, dengan rela, tanpa pamrih. Kalau guru istilahnya tanpa tanda dan jasa gitu ya.
Artinya mereka mengajarkan dengan sepenuh hati tanpa berharap bahwa semua anak-anak muridnya akan membalaskan suatu saat kepadanya ketika mereka diajarkan. Nah, demikian juga adik-adik berbicara tentang ketulusan. Amang di sini mau tanya, mungkin terkadang ketika teman kita sedang kesusahan, adik-adik misalkan punya handphone dan adik-adik lagi main misalkan sama adiknya, kakak sedang bermain dengan adiknya, kakaknya lagi bermain Mobile Legends misalkan, ya kan, atau lagi bermain TikTok gitu. Adiknya mau pinjem handphone aja, kadang kita harus berantem ya adik-adik ya. Kadang kita nangis, mama itu tuh si Dede ngambil handphone aku. Padahal tahukah adik-adik dari firman Tuhan hari ini bahwa berbicara tentang ketulusan, bagaimana seseorang mau memberikan dengan rela dari apa yang ia punya. Nah, adik-adik, di sini Amang sebenarnya secara singkat gitu ya, bisa menggambarkan kepada adik-adik. Misalkan, Amang dari firman Tuhan kita pada hari ini kan aku nggak punya apa-apa, apa yang bisa aku kasih? Uang persembahan aja biasanya aku dikasih orang tua. Nah, di sini Amang punya 3 tips, yaitu 3S. Sapa, senyum, dan salam. Itulah yang tidak jarang orang punya miliki gitu ya adik-adik. Jarang orang miliki pada saat ini. Di tengah kondisi kita yang seperti ini adik-adik, kadang kita memberikan sapa, senyum, salam kepada orang lain aja, kita tidak mau. Atau dapat dikatakan kita sombong gitu adik-adik. Berbicara tentang ketulusan bukan berbicara tentang formalitas adik-adik. Atau dilakukan tapi misalnya bersungut-sungut. Misalkan itu tadi contohnya, adik-adik memberikan handphone ke adik, kakak memberikan handphone ke adiknya, tapi bersungut-sungut, menangis. Tapi kalau berbicara tentang ketulusan adik-adik, bagaimana ketika kakak memberikan handphonenya kepada adiknya, bahwa ya bolehlah misalkan bermain bersama-sama, ayo dek kita nonton apa, misalkan nonton Cocomelon kayak gitu-gitu ya kan, nonton YouTube bareng-bareng, lihat sosial media bareng-bareng, atau mungkin belajar bersama-sama dari handphone, dan itu adalah hal yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Nah, itu adik-adik, poin penting, bagaimana kita mau berbagi kepada orang lain gitu ya. Mungkin adik-adik juga sering kalau misalkan lagi di mobil, lagi di jalan, melihat boneka-boneka gitu ya, yang suka berdiri besar-besar gitu ya di jalanan. Nah, mungkin adik-adik, bagaimana di sini firman Tuhan berkata untuk kita bisa memberikan dari apa yang kita punya kepada orang lain. Dan ini adalah ciri khas sebagai kita umat Kristiani adik-adik, bahwa kita ketika memiliki kasih, artinya kita memiliki ketulusan juga kepada orang lain. Terkhusus dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana persembahan yang kita berikan kepada orang lain dengan ketulusan hati. Dan demikian juga adik-adik, ketika di gereja, mungkin adik-adik bingung ya, ngapain sih aku melakukan persembahan? Ngapain sih aku masukin uang persembahan ke kantong itu? Tahukah adik-adik, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan upah adik-adik akan besar nanti di sorga. Dan yang perlu adik-adik ketahui adalah ketika adik-adik memberikan uang itu, ini mah bisa buat aku beli permen, ini mah bisa buat beli aku misalkan teh pucuk gitu ya. Tapi adik-adik, Tuhan bukan bilang bahwa persembahan yang orang tua kita kasih itu bukan untuk membeli itu. Di sini Amang yakin dan percaya bahwa adik-adik pasti ada uang yang lain diberikan oleh orang tua untuk membeli apa yang adik-adik inginkan. Tapi berbicara firman Tuhan pada hari ini, berikan apa yang adik-adik punya pada tempatnya. Kalau di gereja ada persembahan, mari kita berikan persembahan sesuai dengan tempatnya gitu. Dan yang mau disampaikan adalah tentang ketulusan tadi, bagaimana adik-adik tulus memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, mungkin itu aja firman Tuhan yang mau kita dengar pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa dengan paham mendapat inti dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Abang mau ajak adik-adik berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, meskipun singkat, kami yakin dan percaya bahwa firman yang disampaikan pada hari ini dapat kami lakukan dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi gerejamu HKBP Petukangan. Berkati Tuhan dalam pelayanannya, mulai dari pendeta, para halado, jemaat, dan seluruh seksi-seksi. Tuhan boleh berkati
setiap pelayanannya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk orang tua kami masing-masing di rumah, baik itu Pak Ayah Ibu kami, Papa Mama, Opung, Kakak, Mbak, Adik, semuanya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas karunia-Mu. Tuhan boleh berkati mereka, berikan Tuhan mereka rezeki yang banyak dan berlimpah Tuhan. Di mana mereka juga ada dalam bekerja, lindungi mereka Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya Tuhan, karirnya Tuhan. Inilah Tuhan Yesus, kami juga anak-anak KKBP Petukangan, Tuhan boleh melihat kami, Tuhan boleh memberkati studi kami, Tuhan boleh memberkati kami di dalam sekolah, dalam belajar mengajar, Tuhan berkati kami, sertai kami Tuhan Yesus. Kami belajar dari firman Tuhan pada hari ini Tuhan, bagaimana untuk berbagi dengan ketulusan, Tuhan boleh berkati Tuhan, agar kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, Tuhan boleh sertai aktivitas kami selanjutnya, Tuhan boleh sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan Rohul Kudus-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin adik-adik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ke ibadah selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Oke adik-adik, nah gimana tadi khotbahnya? Bagus kan? Pasti bagus dong, karena firman Tuhan selalu bagus. Oke, untuk meresponi firman Tuhan tadi yang telah kita dengar, kita akan mengumpulkan persembahan terbaik kita. Kita bisa memberikan ke Sintua Banjar ataupun ke transfer ke rekening gereja. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan mengangkat pujian lagi sambil mengumpulkan persembahan kita. Shalom adik-adik sekolah minggu KKBP Petukangan. Apa kabar kalian semua? Kakak Fim berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat, siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke? Nah, adik-adik, kalian duduk yang rapi, jangan lupa Alkitabnya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan, ya betul, doa. Nah, adik-adik, Kakak Fien mau lihat sikap berdoanya seperti apa? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan, walaupun tetap secara online. Tuhan Yesus berkati kami yang kecil ini, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, tadi adik-adik dengar nggak khotbah dari pendeta? Ayo, masih ingat? Iya benar. Hari ini kita akan belajar dari Markus. Ya, Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Wih, anak hebat ya kalian ya. Masih ingat loh. Waduh. Terus tadi yang dikhotbah oleh Inang atau Amang Pendeta apa? Iya, pintar tentang? Iya, berbagi ya. Nah, adik-adik, Kak Fie mau bertanya, siapa di sini kalian yang suka berbagi? Iya, pintar, semua angkat tangan. Lalu Kak Fie mau bertanya, apa sih itu berbagi? Iya, pintar. Berbagi itu, iya, membagi
Iya, membagi makanan. Good. Membagi apa yang kita punya. Iya, pinter. Apa yang bisa kalian bagi? Aduh, anak-anak sekolah minggu KB Peputangan nih, yang kelas orang kecil pinter-pinter ya. Iya, mainan. Apalagi? Makanan. Apalagi? Uang. Pinter apalagi? Iya, bantuin teman ya. Iya. Lalu apalagi? Iya, kasih salam. Iya, pinter. Itu juga berbagi. Hebat kalian semua. Nah, adik-adik, ternyata kalau kita berbagi ataupun tidak berbagi, kita dilihat loh sama Tuhan Yesus. Oh, masa sih Kak? Iya. Emang sih kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan bisa melihat kita. Apakah adik-adik seperti Tuhan mau berbagi? Atau seperti kisah cerita dari Markus 12 ayat 1 sampai dengan 24, yang dimana tentang seorang wanita tua. Dia tidak punya apa-apa adik-adik. Ya, sudah tua, suaminya nggak ada. Uangnya hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Bahkan kekurangan adik-adik. Coba bayangkan. Lalu wanita tua itu menghadiri kayak kita ini ke gereja. Tapi pada waktu itu belum ada gereja ya, pergi ke rumah bait Allah. Nah, di situ ada Tuhan Yesus tepat di depan peti persembahan. Ya, semua orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Di situ adik-adik banyak orang-orang kaya memberikan persembahannya. Lalu ketika wanita yang tidak punya apa-apa ini memberikan persembahannya, Tuhan ternyata memperhatikan. Ya. Lalu setelah selesai persembahan, Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa persembahan yang paling besar di antara yang memberi pada saat itu adalah wanita tua yang tidak punya apa-apa. Lalu murid-muridnya heran, kok bisa Tuhan Yesus? Kan wanita itu memberikan 2 peser 1 duit. Atau kalau kita ini uangnya itu yang harganya paling kecil gitu loh dek. Kita kan uang paling kecil itu 25 perak ya. 25 perak itu masih berlaku kalau kita atau adik-adik di bawah mama sama papa pergi ke supermarket. Ya, 25 perak itu masih berlaku. Nah, wanita itu memberikan sebesar 25 perak itu. Tapi kata Tuhan, itu yang paling besar. Kok bisa? Ya bisa dong, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena wanita tua itu memberikannya dengan hati. Karena wanita itu memberikan seluruh gaji hidupnya. Ya, tanpa dia memikirkan besok aku makan apa ya Tuhan. Tapi wanita itu tidak memikirkan itu. Dia memberikan, dia bawa kepada Tuhan dengan hatinya. Dia kasih dengan sepenuh hatinya, dengan tulus dan ikhlas. Tahu adik-adik, selain tulus dan ikhlas, wanita tua itu memberikannya dengan pengorbanan. Apa pengorbanannya? Yaitu seluruh gajinya dia berikan. Dia butuh pengorbanan. Pengorbanannya, resikonya apa adik? Dia memberikan itu semua pada Tuhan, tidak punya uang. Tentunya dia balik ke rumah, dia tidak punya uang untuk beli apa-apa, membeli makanan dia, memenuhi kebutuhan hidup dia. Tapi wanita itu karena tulus dan ikhlas, dia tidak takut. Nah, itu maksudnya Tuhan Yesus. Selain niat tulus dan ikhlas, juga pengorbanan. Itu yang membuat di mata Tuhan Yesus besar jumlah pengorbanan Tuhan tidak lihat, tapi hatinya. Nah, sama seperti adik-adik. Ya, nah adik-adik mau tahu nggak apa itu berbagi maupun tidak berbagi? Mau? Yuk kita lihat dari secuil adegan tentang sepasang teman yang bernama Tono dan Silvi. Oke adik-adik, yuk kita lihat. Asyik, aku dapat 2 susu. Susu Ultramilk, enak. Aku minum. Enak banget susu. Kamu Tono, dari mana kamu datang? Hah?
aja deh aku punya susu. Aku lihat dari jendela tadi. Wah, kamu mau minta ya? Enggak. Aku nggak mau. Mau dong. Enggak. Aku suka susu Enggak. coklat. Kamu tahu nggak, Tono? Ini aku cuma punya 2. Kan ada 2. Kita satu-satu. Tidak. 2 ini, 1 untuk sekarang, 1 nanti aku mau minum sore. Jadi maaf ya Tono, aku nggak mau berbagi. Biarin aku pelit. Tadi kan Kata siapa? Kata pendeta, Oh. kata guru sekolah minggu, Kata siapa? kita harus berbagi loh. Berbagi. Kan kalau berbagi itu kalau punya banyak lebih. Aku cuma punya 2 ya. Kan berbagi nggak harus punya yang berlimpah-limpah. Tadi enggak, gitu ceritanya. Nggak mau. Aku cuma punya 2. Aku nggak punya duit lagi ya Tono ya. Sekarang kamu pulang deh. Pulang. Aku mau sendiri. Aku mau menikmati susuku. Padahal Oke. tadi lihat dari kejauhan enak banget itu Enggak. susu. Kamu minta aja beliin sama mama kamu. Cuma berapa perak sih ini? Ini kan dari mamaku. Udah sana kamu pergi. Aku nggak suka lagi enak-enak menikmati susu diliatin aja. Nggak mau. Sana pergi. Aku mau minum. Enak. Habis. Udah habis. Buang. Cus. Nanti aku minum nanti sore ya. Nanti sore aku minum 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 asik. Udah habis. Cus buang aduh enak. 2 susu loh teman-teman. Aku jadi tumbuh sehat dan kuat. Aduh tapi tunggu dulu deh. Aduh. Mulutku sakit ya. Aku baru minum ya. Aduh, aku perutku sakit banget ya. Aduh, mama, perutku sakit. Aduh, sakit, nggak kuat. Aduh, jangan-jangan nih yang dibilang Tono ya. Aduh, coba aku berbagi sama Tono ya. Aduh Tono, maafin Silvi ya. Coba deh kalau Silvi nggak peduli sama kamu nih, sakit banget perutku nih. Tuhan Yesus, mohon ampun ya. Tadi Tono udah bilangin sama aku untuk berbagi, ingetin untuk tadi sama inang pendeta khotbah, tapi aku gak mau denger gara-gara susu ultra. Maafin aku, ampuni aku ya Tuhan Yesus. Aku janji nih. Silvi, kamu kenapa? Tono, anterin aku ke rumah sakit dong. Aku sakit nih gara-gara minum susu tadi. Oh, ya ampun. Aduh, Tono, aku minta maaf ya. Tidak apa-apa. Tadi aku nggak mau bagi sama kamu. Iya, tidak apa-apa, Coba Silvi. kalau aku tadi berbagi, kayaknya aku nggak akan sakit kayak gini. Iya, tidak apa-apa. Aku minta maaf ya Tono, maafin Tidak aku apa-apa. ya. Iya. Semoga cepat sembuh ya. Iya Tono. Iya. Makasih ya Tono ya. Iya, Tuhan sudah menyediakan semuanya pas-pas dan cukup semuanya ya. Iya Tono, makasih ya Tono. Aku jadi malu deh sama kamu. Gak apa-apa. Malu sama Tuhan. Yuk, aku bantu kamu untuk berobat yuk. Iya, Mari. sayang, aku mau berobat. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah melihat kan bagaimana kisah Tono dan Silvi. Nah, adik-adik, bagus nggak tadi tuh? Apa itu namanya berbagi? Tidak, berbagi itu yaitu tadi kan Silvi punya 2, 1. Itu yang namanya berbagi. Tapi karena Silvi takut kekurangan, ya akhirnya Silvi kena sendiri ya, kena batunya sendiri. Karena dia pelit, dia sakit perut karena kebanyakan minum susu. Karena kebanyakan minum susu nggak bagus juga ya adik-adik ya. Nah, adik-adik coba kalau Silvi mau berbagi, kejadian sakit perut tidak akan terjadi. Nah, adik-adik, Kakak Vien berharap dan percaya kalian bisa berbagi, bisa melakukan berbagi bersama maupun kepada siapa saja ya. Kalian jangan takut kekurangan. Kalau kalian berbagi, pasti Tuhan akan menggantikan apa yang kamu bagi. Asal kamu berbagi dengan niatmu yang tulus dan ikhlas, dan kamu tidak meminta untuk balasan.
Karena Tuhan pasti melihat dari tempat yang kudus. Apalagi kamu masih kecil-kecil. Aduh, Tuhan seneng banget sama anak sekolah minggu yang walaupun kecil-kecil sudah mau berbagi. Wow, berkatnya luar biasa. Ya adik-adik, siapa di sini yang mau berbagi? Angkat tangannya. Iya, pintar. Ya, berjanji pada diri sendiri, berjanji kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau berbagi. Jangan mau kalah sama kisah di Alkitab tadi. Ya, masa perempuan yang cuma punya duit 2 peser 1 duit atau 25 perak, ya bisa berbagi. Kita, wow, ya. Nah adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Ya, yang pasti firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kalian. Ya, nah adik-adik sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami tadi belajar firman Tuhan tentang berbagi. Tuhan ajari kami ya, walaupun kami masih kecil, kami mau berbagi seperti perempuan di dalam Alkitab Markus 2 ayat 41 sampai 44. Aku mau berbagi Tuhan, seperti Tuhan mau berbagi kepada kami, mengampuni atas segala kesalahan dosa-dosa kami. Ajari kami, ingatkan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan apa yang kami bagi, nama Tuhan yang diberitakan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur punya Tuhan Allah yang hidup seperti Engkau. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.